Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 12 IPA 2 akan mempresentasikan tentang materi alkali. Nama saya Divina Kordinila. Nama saya Piana Putri Darmawan. Nama saya Nova Altalase. Nama saya Firlastara Ibnu. Alkali. Alkali berasal dari kata Arab kali yang berarti abu. Dinamakan alkali karena menunjukkan kecenderungan membentuk basa. Logam alkali adalah kelompok unsur kimia yang punya satu elektron pada kulit luarnya. Unsur logam alkali bersifat sangat reaktif sebab mudah melepaskan elektron agar mencapai kestabilan, dan logam alkali dijumpai dalam bentuk senyawa di alam. Dan secara alam tak pernah ditemukan dalam bentuk tunggal. Contoh dari logam alkali yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah garam dapur atau NaCl. A. Karakteristik unsur golongan alkali. Z atau nomor atomnya 3. Elemen litium. Jumlah elektron atau kulitnya 2,1. Konfigurasi elektron He 2s⁻1. Yang kedua, Z atau nomor atom 11. Natrium. Jumlah elektronnya 281. Konfigurasi elektron Ne 3s⁻1. Nomor atom yang ketiga 19. Elemen kalium. Jumlah elektron atau kulitnya 2881. Konfigurasi elektron Ar 4s⁻1. Rubidium. Nomor atom 37. Jumlah elektron 1881. Konfigurasi elektron Kr 5s⁻1. Cesium. Nomor atom 55. Jumlah elektron 2, 8, 18, 18, 81. Konfigurasi elektron Xe 6s⁻1. Francium. Nomor atom 87. Jumlah elektron atau kulit 2, 8, 18, 32, 18, 81. Konfigurasi elektron Rn 7s⁻1. Kelimpahan unsur alkali yang pertama yaitu litium. Litium ini sebagai mineral silikat, spadumen, dan lepidolit. Yang kedua itu natrium sebagai NaCl yang banyak terdapat di dalam air laut. Terdapat di barak, trona, salpeter, dan mirabilit. Yang ketiga kalium. Kalium ini sebagai silfid atau KCl, terus sebagai silvinit campuran KCl dan NaCl, lalu karnalit atau garam rangkap. Yang keempat itu rubidium. Rubidium ini sebagai pengotor dalam lepidolit. Yang kelima itu cesium sebagai polusit. Yang keenam francium. Francium ini yang paling sedikit. Ia berasal dari peluruhan aktinium bersifat radioaktif dengan waktu paruh 21,8 menit. Oke, sifat-sifat unsur golongan logam alkali. Sifat-sifat fisik, ringan dan lunak atau mudah diiris, energi ionisasi kecil dan semakin ke bawah semakin kecil. Dapat dilarutkan dalam cairan amoniak, larutannya berwarna biru dan merupakan penghantar listrik yang baik pada larutan garam. Memberikan spektrum warna yang khas, litium, merah karmin, natrium kuning, kalium ungu, dan rubidium merah. Jika disinari cahaya dapat memancarkan elektron. Sifat ini digunakan pada fotolistrik. Sifat-sifat kimia mempunyai elektron valensi sama dengan 1 dengan konfigurasi elektron Ns1. Mudah membentuk ion-ion positif, bersifat reduktor kuat, sangat reaktif, dan dapat bereaksi dengan air. Sifat kimia dapat bereaksi sebagai berikut. Logam alkali dengan air membentuk senyawa hidroksida dan gas H2. Jika M adalah logam alkali, maka reaksinya dapat dituliskan sebagai berikut. 2M plus H2O akan bereaksi menjadi 2MOH plus H2. Bereaksi dengan oksigen. Reaksi logam alkali dengan oksigen menghasilkan oksidanya. 4M plus 2O akan menjadi 2M dan 2O. Reaksi dengan unsur non-logam 2M plus X2 akan menjadi 2MX. 6M plus N2 akan menjadi 2M3N. 2M plus S akan menjadi M2S. D. Pembuatan unsur golongan alkali. Litium, simbolnya Li, dibuat dengan cara elektrolisis LiCl dan KCl.
dengan perbandingan 55% dan 45%. Penambahan KCl cair berfungsi untuk menurunkan titik leleh LiCl. Reaksi pada sel elektrolisisnya, katoda 2Li plus tambah 2 elektron menjadi 2 LiS, anoda 2 Cl min menjadi Cl2 plus 2 elektron, LiCl menjadi 2 LiS plus Cl2. Yang kedua yaitu natrium, simbolnya Na, dibuat dari elektrolisis lelehan NaCl yang dicampur dengan CaCl2 cell down. CaCl2 berguna untuk menurunkan titik leleh. Na tidak dapat dibuat dari elektrolisis larutan NaCl karena H2O lebih mudah direduksi daripada ion Na+. Reaksi pada sel elektrolisis, katode Na plus L plus elektron menjadi NaL, anode 2 Cl min L menjadi Cl2 G plus 2 elektron, hasilnya 2 Na plus L plus 2 Cl min L menjadi 2 NaL plus Cl2G. Logam kalium, rubidium, dan cesium dibuat dengan mereduksi lelehan garam kloridanya, yaitu NaS plus KCl liquid menjadi NaCl liquid plus Ks, NaS plus RbCl liquid menjadi NaCl liquid plus RbS, NaS tambah Cl menjadi NaCl liquid plus CSS. Kalium, rubidium, dan cesium yang terbentuk mudah menguap, maka harus dikeluarkan dari sistem kesetimbangan sehingga kesetimbangan bergeser ke zat hasil. Kegunaan unsur golongan alkali. Kegunaan natrium. Yang pertama sebagai pendingin pada reaktor nuklir. Yang kedua, natrium digunakan pada pengolahan logam-logam tertentu. Yang ketiga, natrium digunakan pada industri pembuatan bahan anti ketukan pada bensin yaitu TEL. Yang selanjutnya, uap natrium digunakan untuk lampu natrium yang dapat menembus kabut. Selanjutnya, untuk membuat senyawa natrium seperti Na2O2 natrium peroksida dan NaCN natrium sianida. Yang terakhir, natrium juga digunakan untuk fotosel dalam alat-alat elektronik. Kegunaan kalium. Kegunaan kalium dalam kehidupan sehari-hari adalah berikut. Yang pertama, unsur kalium sangat penting bagi pertumbuhan. Tumbuhan membutuhkan garam-garam kalium, tidak sebagai ion K+ sendiri, tetapi bersama-sama ion Ca2+ dalam perbandingan tertentu. Unsur kalium digunakan untuk pembuatan kalium superoksida KO2 yang dapat bereaksi dengan air membentuk oksigen. Persamaan reaksinya 4KO2 solid ditambah H2O liquid menjadi 4KOH aqueous ditambah 3O2 gas. Senyawa KO2 digunakan sebagai bahan cadangan oksigen dalam tambang bawah tanah, kapal selam, dan digunakan untuk memulihkan seseorang yang keracunan gas. Kegunaan logam alkali lainnya, selain natrium dan kalium, kegunaan logam alkali sebagai berikut, yaitu litium digunakan untuk membuat baterai, dan rubidium dan cesium digunakan sebagai permukaan peka cahaya dalam sel fotolistrik yang dapat mengubah cahaya menjadi listrik. Manfaat alkali. Yang pertama, litium. Paduan logam bersama-sama dengan aluminium dan magnesium. Adanya litium dalam alloy menjadikan aluminium tahan terhadap suhu tinggi, sehingga dimanfaatkan untuk komponen pesawat terbang, bahan baku baterai, bahan obat pengendali syaraf. Dampak negatifnya jika digunakan sebagai obat syaraf secara berlebihan dapat menimbulkan autis. Yang kedua, natrium. Reduktor pemisahan boron dan silikon, bahan penyedap dan pengawet makanan, bahan pembuat soda cuci, bahan soda api, bahan pengembang adonan. Dampak negatifnya mudah meledak. Yang ketiga, kalium. Manfaatnya sebagai bahan pupuk, sebagai bahan korek api, petasan, dan peledak, bahan pembuat sabun lunak, elektrolit, batu baterai alkali. Dampak negatifnya, kalium heksasianoferat 3 beracun.
Yang keempat, rubidium. Katode pada lampu-lampu elektronik karena permukaan pekat terhadap cahaya dalam sel fotolistrik yang dapat mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Dampak negatifnya tidak ada. Yang kelima, cesium. Katode pada lampu-lampu elektronik karena permukaan pekat terhadap cahaya dalam sel fotolistrik yang dapat mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Dampak negatifnya tidak ada. G. Cara membuat unsur gunakan alkali. Membuat unsur gunakan alkali terdapat beberapa metode antara lain sebagai berikut, yaitu metode elektrolisis dan metode reduksi. A. Metode elektrolisis. Logam Li dan Na adalah reduktor kuas sehingga tidak mungkin diperoleh dengan reduksi oksidanya. Oleh karena itu, logam-logam ini diperoleh dengan cara elektrolisis. Elektrolisis Li. Sumber logam Li adalah spodumene LiAl dalam kurung SO3. Spodumene dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius, lalu dicampur dengan H2SO4 panas dan dilarutkan ke air untuk memperoleh larutan Li2SO4. Kemudian Li2SO4 direaksikan dengan Na2CO3 membentuk Li2CO3 yang sukar larut. Li menjadi 2SO4 tambah Na plus 2CO3 menjadi Li2CO3 plus Na2SO4. Setelah itu Li2CO3 direaksikan dengan HCl untuk membentuk LiCl. Li2CO3 ditambah 2HCl menjadi 2LiCl tambah 2O ditambah lagi CO2Li, dapat diperoleh dari elektrolisis relevan LiCl katoda Li plus E menjadi Li. Anoda 2Cl menjadi Cl2 plus 2-emin. Karena titik leleh LiCl tinggi atau lebih dari 6000 derajat Celcius, biaya elektrolisis menjadi mahal. Namun biaya dapat ditekan dengan cara menambahkan KCl 55% LiCl dan 40% KCl yang dapat menurunkan titik leleh menjadi 430 derajat Celcius. Elektrolisis natrium. Sumber utama logam natrium adalah garam batu dan air laut. Na hanya dapat diperoleh dari elektrolisis lelehan NaCl. Katoda Na plus ditambah emin menjadi Na. Anoda 2Cl min menjadi Cl2 plus 2-emin. B. Metode reduksi. Untuk mendapatkan logam K, Rb, dan Cs dilakukan metode reduksi. Sebab jika dengan metode elektrolisis logam ini cenderung larut dalam larutan garamnya. Reduksi K. Sumber utama logam K adalah silfit atau dalam kurung KCl. Logam ini didapatkan dengan mereduksi lelehan KCl, Na plus KCl menjadi K plus NaCl. Reaksi ini berada dalam kesetimbangan. Karena K mudah menguap, maka K dapat dikeluarkan dari sistem. Dan kesetimbangan akan bergeser kanan untuk produksi K. Untuk reduksi Rb dan Cs, prosesnya sama dengan proses reduksi K. Nah, setelah mendengar penjelasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam sistem periodik, logam alkali ini terdapat pada kolom pertama paling kiri, atau sering disebut juga golongan 1A, terdiri dari litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Disebut juga logam alkali karena oksidanya dapat bereaksi dengan air menghasilkan larutan yang bersifat basa atau alkalin. Logam alkali juga memiliki sifat-sifat fisika dan kimia, seperti logam alkali itu berbentuk padatan kristalin. Lalu ia juga merupakan penghantar panas dan listrik yang baik, merupakan reduktor yang paling kuat, mudah bereaksi dengan air, dan logam alkali juga harus disimpan dalam minyak tanah dan lain-lainnya. Logam alkali juga memiliki kelimpahan di alam yang berbeda-beda, misalnya natrium yang merupakan unsur terbanyak di alam. Logam alkali ini juga dapat dibuat baik melalui proses elektrolisis untuk logam alkali dan reduksi untuk senyawa alkali. Selain itu, logam alkali memiliki banyak peranan dalam kehidupan sehari-hari, baik di bidang industri maupun di laboratorium sebagai ilmu pengetahuan. Sekian materi alkali yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.